Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang munakahat atau pernikahan, yaitu materi kelas 2 SMA kelas 12 semester 1. Yang pertama, makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, yang artinya bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah syara, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam. Kemudian yang kedua, dalil naklinya. Dalil naklinya yaitu surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'ilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Kemudian hadis Rasulullah SAW, yaitu riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala lana Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul fad wa man lam yastati fa'ani bis-shaum fa innahu lahu wijaun, rahul Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, hai para pemuda, barang siapa yang di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farj. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. C. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama adalah jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Kemudian yang kedua, wajib, yaitu orang yang sudah mampu segala-galanya, dan jika tidak menikah jika menikah takut untuk berbuat zina, maka nikah, hukum nikah adalah wajib. Tiga adalah sunat, yaitu orang yang sudah mampu akan tetapi dia mampu untuk mengendalikan diri dan menjaga diri dari perbuatan zina. Yang keempat adalah makruh, yaitu orang yang akan melakukan atau hasrat ingin nikah sudah ada, telah memiliki keinginan, tetapi dia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tetapi dengan niat yang buruk, seperti untuk menyakiti perempuan. Kemudian rukun nikah, rukun nikah. Pertama calon suami, yang kedua calon istri, 3 wali, 4 2 saksi, yang kelima ijab qabul. Kemudian mahram nikah ada 3. Pertama yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan atau nasab, seperti ibu kandung dan seterusnya, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian yang kedua yang diharamkan itu wanita yang karena hubungan sepersusuan, dalam bahasa Arabnya adalah rodoah, yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikah karena musyawarah atau perkawinan. Di antaranya ibu dari istri mertua atau istri ibu dari istri, dalam kurung yaitu mertua, anak tiri, ibu tiri, menantu, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Kemudian wali nikah itu ada 2. Pertama wali nasab. Wali nasab seperti ayah kandung, kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
saudara laki-laki ayah seayah dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Kemudian yang kedua wali hakim. Wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Dalam hal ini yaitu Kemenag, kepala Kemenag, atau yang di bawahnya adalah kepala KUA. Nah, ini jika wali nasab benar-benar tidak ada. Kemudian kewajiban suami istri. Yang pertama kewajiban suami memberikan nafkah lahir batin. Yang kedua menggauli istri dengan baik, yaitu dengan cara yang layak dan patut. Kemudian yang ketiga memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak agar menjadi anak yang saleh. Yang kedua yaitu kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama adalah wajib taat selama suami tidak mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Yang kedua memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang keempat memelihara dan mendidik anak mertua, anak terutama pendidikan agama. Kemudian yang kelima bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Terakhir hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Kemudian yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insya Allah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.